Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, salam sehat bagi para arsitek ya, arsitek lanskap, urban designer, dan kawan-kawan sahabat di perencanaan wilayah dan kota, serta pemerhati lanskap di kota Semarang. Yuk kita serawung merajut dari polemik kawasan Simpang 5 yang dibongkar. Tentunya ini memerlukan pemahaman dari sahabat-sahabat tentang arsitektur kota dan urban design serta kawasan Simpang 5 terkait dengan rencana penataan kawasan Simpang 5 ke depannya ya. Jadi kita tahu bahwa kawasan Simpang 5 saat ini sudah menjadi satu CBD ya, satu kawasan bisnis distrik yang bercampur dengan kegiatan ekonomi, sosial, kultural, sehingga dipahami menjadi landmark bagi kota Semarang. Nah, tentunya keberadaan kawasan Simpang 5 tidak lepas dari koneksi linkage-nya dengan kawasan Tugu Muda dan kawasan-kawasan di sekitarnya. Dari kawasan kota atas ya, dari Siranda, dari Candi, dan sekitarnya, sehingga kawasan ini menjadi tujuan wisata juga bagi masyarakat kota Semarang dan di luar kota ya, karena kegiatan malam hari pun, kegiatan di Simpang 5 menjadi daya tarik untuk wisata kota. Nah, tentunya ada kawasan sekitarnya ditata dengan kuliner khas kota Semarang sendiri. Simpang 5 menjadi andalan, tetapi bagaimana tanggapan masyarakat tentang pembongkaran ini sehingga muncul pandangan bahwa makin panas, pohon lama sudah dipindahkan ke tempat lain, dan bagi penikmat goes menjadi tidak nyaman ketika melewati kawasan yang tadinya hijau, teduh, menjadi kurang nyaman bagi warga kota Semarang. Yuk kita nanti kupas bagaimana posisi dari kawasan Simpang 5 sudah menjadi kawasan bisnis. Tentunya ini memerlukan penataan urban landscape-nya, landscape pepohonan, vegetasinya seperti apa. Kita tahu sebelumnya dirancang sebagai bagian dari urban park di kota Semarang, sehingga banyak tumbuhan, pohon-pohon, vegetasi yang hijau yang rindang, sehingga kawasan itu menjadi satu media ruang interaksi bagi masyarakat Semarang, sehingga ketika terjadi kegiatan pembongkaran ini mendapat respon kurang menarik bagi warga kota Semarang karena dianggap pohon-pohon sebagai peneduh kawasan ini sudah berubah. Meskipun pada malam hari terlihat kawasan itu menjadi menarik, ada lapangan Simpang 5, ada hotel Ciputra, ada mall Citraland ya, menarik bagi masyarakat juga ke Masjid Baitur Rahman. Tapi pada saat terjadi banjir, hujan deras, terjadi genangan yang menghambat kegiatan kota menjadi tidak nyaman. Ya, ini yang direspon oleh warganet melihat pembongkaran yang merusak jalur pedestrian dan kawasan pinggiran di sekitar lapangan Simpang 5, sehingga tidak nyaman. Yuk kita simak dari perjalanan sejarah rencana pembangunan kawasan Simpang 5 di masa Presiden Soekarno ya, ikut memberi masukan tentang gagasan perlunya membuat satu alun-alun baru setelah alun-alun Juar berkembang padat dan tidak nyaman sebagai pusat kegiatan kota dan menjadi urban park di kawasan kota Semarang. Dan awalnya kawasan Simpang 5 ini menjadi pusat kebudayaan baru bagi kota Semarang, adanya gor, adanya tempat
museum, ada lapangan bermain bagi anak-anak, semuanya terhubung dengan Jalan Pahlawan sebagai koridor pusat pemerintahan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Artinya di sini kita perlu dibandingnya dengan Singapura yang tetap mempertahankan kawasan itu tetap hijau, lestari, meskipun teknologinya lebih modern dengan desain-desain bangunan yang high-tech, ya, menjadi pusat kunjungan wisatawan dunia. Artinya di sini perlu penataan kawasan menjadi kawasan yang hijau, tetap lestari, mempertimbangkan pada aspek ekonomi dan sebagainya. Dan gagasan rancang ini kami diskusikan dalam sayembara di Universitas Atmajaya Jogja. Kami mengusulkan kawasan Simpang 5 di bawahnya untuk pusat kegiatan baru, baik untuk kegiatan retail dan bisnis, ya, termasuk untuk kegiatan para UMKM dilintasi oleh jalur tram. Maka perlu dilakukan diskusi dengan para ahli, ya, arsitek, urban design, urban heritage, dan para urban planner terlibat di dalam mewujudkan kawasan Simpang 5 ke depan seperti apa. Pada waktu kegiatan sayembara di Universitas Atmajaya Yogyakarta, kami mengusulkan kawasan Simpang 5 di bawah lapangan untuk kegiatan jalur tram dan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Memperoleh juara 2.